Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Puspita Dewi dari kelas 2 BMBI dengan NIM 20157444037. Nah, jadi pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, pajak penghasilan umum, yang kedua, pajak penghasilan pasal 21 dan 26, yang ketiga, pajak penghasilan pasal 22, yang keempat, pajak penghasilan pasal 23, dan yang terakhir, pajak penghasilan pasal 24. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pajak penghasilan umum. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Nah, penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honor, hadiah, dan lainnya. Nah, kemudian subjek pajak. Yang pertama, itu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, kemudian badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, perseorangan lainnya, prima, koperasi, dan lain sebagainya, dan kemudian bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak PPh, yaitu kantor badan atau badan perwakilan negara asing, kemudian pejabat, kemudian organisasi internasional, kemudian pejabat organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Selanjutnya, objek PPh. Nah, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, yang dikecualikan dari objek pajak PPh yaitu bantuan atau sumbangan, kemudian harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara, dan warisan. Selanjutnya, di sini ada tabel penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, untuk diri wajib pajak, jumlah PTKP-nya sebesar Rp54 juta, kemudian untuk tambahan wajib pajak kawin sebesar Rp4.500.000, kemudian untuk tambahan setiap anggota keluarga wajib pajak maksimal 3 orang, jumlah PTKP-nya sebesar Rp4.500.000, dan tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami, jumlah PTKP-nya sebesar Rp54 juta. Tarif pajak PPh. Nah, sampai dengan Rp50 juta, misalnya 5%, di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta, 15%, di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 sebesar 25%, di atas Rp500 juta 30%. Nah, di sini ada contoh cara menghitung PPh terutang. Nah, pembahasan yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Nah, pengertian PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Nah, untuk wajib pajak PPh pasal 21 dan 26, itu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan 26 adalah orang pribadi yang merupakan pertama yaitu pegawai, kemudian yang kedua penerima uang pasongan, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian yang keempat,
peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Selanjutnya yang bukan wajib pajak PPh pasal 21 dan 26 yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian pemotong pajak PPh pasal 26 yaitu yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun, dan yang keempat BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21. Nah, untuk besarnya penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri per tahunnya itu PTKP-nya sama dengan PTKP pajak penghasilan umum yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi saya lanjut. Untuk besarnya penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri per bulannya itu adalah untuk diri wajib pajak jumlah PTKP-nya sebesar Rp4.500.000. Kemudian untuk tambahan wajib pajak kawin jumlah PTKP-nya sebesar Rp375.000. Kemudian untuk tambahan setiap anggota keluarga wajib pajak maksimal 3 orang jumlah PTKP-nya sebesar Rp375.000 dan tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami jumlah PTKP-nya sebesar Rp4.500.000. Nah, jadi ini adalah contoh perhitungan pajak PPh pasal 21. Selanjutnya subjek pajak PPh pasal 26, yaitu penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia adalah meliputi penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kemudian yang bukan objek pajak PPh pasal 26 yaitu pembayaran manfaat atau satuan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah dalam kurung termasuk PPh yang ditanggungnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh perhitungan pajak PPh pasal 26. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Nah, pemungut PPh pasal 22 yaitu yang pertama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Yang ketiga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Yang keempat, Bank Indonesia. Yang kelima, Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen. Yang keenam, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atau penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Kemudian yang ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah, tarif PPh pasal 22 yaitu yang pertama besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut. A. Yang menggunakan angka mengenal impor API sebesar
2,5% dari nilai impor, kemudian B yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor, dan C yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual barang. Nah, jadi ini adalah contoh perhitungan pajak PPh pasal 22. Nah, pembahasan yang keempat yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Nah, subjek pemotong pajak PPh pasal 23 itu badan pemerintah. Yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri, kemudian penyelenggaraan kegiatan, kemudian BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kemudian wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa. Nah, kemudian objek pajak PPh pasal 23. Yaitu yang pertama ada dividen, kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, kemudian royalti, kemudian hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21, kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa. Nah, pihak pemotong PPh pasal 23 itu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Kemudian pengecualian objek pemotong PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank, kemudian penghasilan yang dibayar kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan, kemudian sewa yang dibayar atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi, kemudian dividen. Nah, jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23 yaitu ada jasa teknik, jasa perencanaan konstruksi, dan jasa lainnya. Nah, jadi ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 23. Nah, pembahasan yang kelima yaitu pajak penghasilan pasal 24. Nah, pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilannya yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikredit terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Nah, untuk penggabungan penghasilan. Untuk penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut.
jika penyertaan modal di luar negeri oleh wajib pajak atau ditambah wajib pajak DN lainnya lebih dari 50% modal perusahaan dan dilakukan pada perusahaan yang tidak menjual sahamnya di Bursa Efek. Kemudian, batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 yaitu jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak, dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Nah, jadi ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 24. Baik, sekian video pembahasan mengenai pajak penghasilan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.